Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan agribisnis pangan dan non pangan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang agribisnis komoditas jagung. Disimak terus ya video dari saya. Bicara tentang komoditas strategis pertanian, di mana salah satunya itu adalah jagung. Nah, apa sih itu komoditas strategis? Komoditas strategis ini merupakan komoditas pertanian yang mana bernilai ekonomi cukup tinggi, yang mana berfungsi atau bermanfaat untuk menjaga ketahanan pangan dan juga stabilitas harga agar tidak terjadi inflasi. Nah, salah satu komoditas strategis Indonesia itu adalah salah satunya jagung dan juga ada kemarin yang sudah kita bahas yaitu padi, kemudian ada kedelai, ada cabai. Nah, studi kasus yang sekarang ini harga cabai yang melonjak tinggi itu juga salah satunya. Kemudian ada bawang, kemudian ada gula, dan juga ada daging atau daging sapi. Nah, itu termasuk dalam komoditas strategis pertanian di Indonesia. Nah, jagung sendiri bisa kalian lihat di gambar, yaitu untuk produksinya ini adalah peringkat keempat setelah kelapa sawit, kemudian setelah padi. Dan juga di sini ada padi ada padi lokal dan juga ada padi yang premium. Nah, kemudian ada jagung. Jadi jagung ini termasuk produksi yang tertinggi keempat di Indonesia. Kenapa juga jagung ini termasuk pada komoditas strategis? Karena komposisi dari jagung itu sendiri, di mana ya jagung memiliki kandungan karbohidrat dan juga protein yang tinggi, di mana bisa menjadi sumber pangan yang berenergi dan juga potensial di samping sumber gula ataupun komoditas yang mengandung karbohidrat ataupun protein yang lainnya. Ya, untuk kondisi existingnya untuk komoditas jagung di Indonesia ini bisa kalian lihat untuk produksi jagung sepanjang tahun dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, bisa kalian lihat di gambar, jadi ada fluktuasi ya. Jadi untuk di tahun 2017 ini sangat tinggi untuk produksinya, di mana di sini ini tahun 2017 ini ada program UPSUS kalau tidak salah. Jadi ada pengembangan jagung pajale, jadi itu padi jagung kedelai di mana untuk produksinya ini sangat tinggi. Jadi untuk tahun 2017 ini melonjak naik. Kemudian turun kembali dan untuk di tahun 2020 ini diperkirakan sekitar 24 juta ton. Jadi sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2019. Dan untuk luas tanam dan juga luas panen jagung pada tahun 2019 sampai 2020 ini itu mencapai 5,5 juta hektar untuk luas tanamnya dan juga untuk luas panennya di sini mencapai 5,16 juta hektar. Kenapa berbeda antara luas tanam dan juga luas panen? Nah, untuk luas panen ini bisa saja berkurang itu karena ada kendala misalkan seperti gagal panen, kemudian adanya mungkin ada serangan hama seperti itu. Jadi ada yang gagal panen sehingga tidak mencapai seperti luas tanamnya. Nah, komoditas jagung ini karena bersifat multiguna, jadinya bisa dikonsumsi secara langsung dan juga bisa dijadikan bahan baku. Contohnya menjadi industri pakan, kemudian dari industri pangan juga dan juga bisa menjadi bahan baku untuk peternak. Nah, khususnya di Madura sendiri, kalau sekarang sudah tidak menjadi makanan pokok ya. Jadi kalau di Madura ini dulu ini untuk makanan pokoknya itu adalah jagung. Jadi untuk daerah timur yang daerah lahan kering ini
memang kebanyakan untuk makanan pokoknya itu adalah jagung. Jadi jagung ini masih, eee, dan sebagian daerah pun juga masih ada yang menjadikan jagung ini sebagai makanan pokoknya dan juga sebagai lapangan kerjanya dan juga sumber pendapatan bagi masyarakat di beberapa daerah. Nah, untuk keunggulan dari komoditas jagung itu sendiri, selain sebagai bahan baku utama pakan ternak, di mana akhirnya menyebabkan permintaan jagung ini semakin meningkat. Jadi untuk konsumsi jagung ini lebih banyak ke arah untuk pakan ternak. Jadinya meningkatkan permintaan dari produk jagung untuk pakan ternak, ya karena kita tahu sendiri ya, untuk pakan ternak biasanya menggunakan jagung pipil seperti itu. Nah, selain untuk pakan ternak, ada juga sebagai konsumsi langsung, kemudian bisa jadi industri pangan dan juga untuk benih juga. Nah, kira-kira berapa persen sih untuk yang digunakan sebagai industri pakan? Jadi terdapat data bahwa sekitar 60% kebutuhan jagung itu dibutuhkan untuk pakan. Jadi sisanya itu adalah ya untuk pangan, kemudian untuk industri pangan dan juga industri yang lainnya. Jadinya untuk industri pakan ternak itu sendiri itu mencapai 60%. Kalian lihat di gambar, ini adalah kebutuhan jagung di Indonesia dan juga konsumsi dari jagung di Indonesia. Di mana bisa kalian lihat di gambar, ini dari tahun 2001 sampai 2018. Jadi ada perkembangan konsumsi jagung, peruntukannya untuk rumah tangga, industri non pakan dan juga pakan langsung. Di mana untuk rumah tangga ini yang berwarna biru, jadi ya fluktuatif menurun ya. Jadinya semakin tahun ini semakin menurun meskipun sedikit. Kemudian untuk industri non pakan, ini misalnya industri pangan ini sangat tinggi. Jadi bisa dijadikan gula seperti itu. Nanti kita bahas untuk apa aja untuk produk-produk yang di industri pangan. Kemudian untuk yang pakan ini yang berwarna hijau. Nah, bisa kalian lihat ini dia meningkat perlahan. Kemudian di tahun 2017 ini semakin meningkat. Jadi, untuk kebutuhan pakan di sini mencapai 60%. Kalau misalkan konsumsi langsung pun ini di rumah tangga itu semakin menurun saat ini karena sudah beralih ke nasi, kemudian ke makanan dan juga makanan jadi, akhirnya beralih dari jagung. Nah, untuk yang bahan baku industri, baik itu industri pangan, ini biasanya dijadikan gula jagung ataupun tepung jagung. Jadi karena memang untuk industri ya, jadi untuk permintaannya atau konsumsinya itu sangat tinggi. Konsumsi kita beralih ke produsen jagung. Nah, di Indonesia sendiri, daerah mana saja sih yang menjadi produsen terbesar jagung? Nah, kalian bisa lihat, jadi yang menempati peringkat pertama itu masih Jawa Timur. Jadi, Jawa Timur ini memang untuk produsen tertinggi jagung, di mana menghasilkan 5,37 juta ton. Kemudian peringkat kedua Jawa Tengah, kemudian Lampung, kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan juga NTB, di mana menghasilkan 1,66 juta ton. Kemudian ada juga untuk pembelian jagung oleh pabrik pakan. Jadi pabrik pakan ini dia langsung membeli jagung di tiap-tiap daerah, di mana supplier paling besar itu adalah di Jawa, di mana Jawa Timur masih yang pertama. Kemudian kalau di Jawa ini yang Jawa Timur masih pertama, kemudian Jakarta, kemudian di Sumatera Utara. Ya, jadi sesuai dengan data sebelumnya tadi untuk Jawa Timur ini masih peringkat pertama sebagai produsen jagung. Di sini yang menjadi petani jagung,
Ya, mungkin dari teman-teman ada yang sebagai petani jagung atau orang tuanya yang menanam jagung. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang lebih besar. Jadi, bagaimana sih posisi jagung Indonesia ini terhadap negara lainnya? Peringkat keberapa sih Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang penghasil jagung juga? Nah, ternyata Indonesia ini masih di peringkat ya cukup lumayan bawah. Jadi Indonesia ini ada di peringkat ke-7 sebagai produsen jagung, di mana peringkat pertama ini yang menempati peringkat pertama ini USA, jadi Amerika. Kemudian dilanjutkan Cina, kemudian Brazil, Argentina, Meksiko, India, dan juga Indonesia. Jadi Indonesia ini masih ada di bawah India untuk penghasil jagung. Nah, dan juga untuk peruntukannya, ini juga masih konsumsi terbesar ini masih Amerika, sehingga ya berhubungan langsung produsen terbesar dan juga konsumsi terbesar untuk jagung yaitu tetap Amerika. Kemudian untuk jumlah produksinya berapa? Nah, kalau Amerika ini dia menghasilkan 384 juta ton, di mana dibandingkan Indonesia yang masih ya rata-rata 20 juta ton. Kalau Amerika ini sudah bisa menghasilkan 384 juta ton. Kemudian kalau Cina ini 230, Brazil ini 60 juta, Argentina ini sekitar 39 juta. Jadi sebenarnya ini menjadi peluang yang sangat besar untuk Indonesia untuk bisa swasembada dan juga bisa ekspor jagung. Kita lanjut ke agribisnis jagungnya, yaitu yang dari hulu, di mana benih. Nah, untuk benih jagung sendiri itu sangat beragam, sama seperti eh, komoditas lainnya, seperti padi yang kemarin, itu jenis benih itu sangat beragam. Di mana kalau jagung ini ada yang hibrida, ada yang lokal. Kalau Madura sendiri ini mayoritas masih menyukai varietas lokal. Dan juga hibrida ini sudah mulai dikenalkan sebenarnya dari lama, hanya saja masyarakat Madura masih lebih menyukai hasil dari varietas lokal. Nah, untuk jagung hibrida sendiri itu biasanya mempunyai umur yang sangat panjang, sehingga bila dibandingkan dengan varietas lokal itu lebih pendek untuk umurnya. Kemudian daya simpan jagung hibrida itu lebih rendah dibandingkan jagung lokal yang dari Madura. Jadi itu juga menjadi pertimbangan ya sebagai untuk masyarakat Madura. Kemudian untuk rendemen jagung hibrida, nah ini sangat rendah dibandingkan juga jagung lokal. Kemudian harga, nah dari harga sendiri untuk hibrida ini sangat tinggi. Dan juga ini tidak bisa dikembangkan lagi kan, jadi karena hibrida, jadi harus selalu beli benih. Kalau misalkan eh, kalau misalkan varietas lokal ini kan bisa dikembangkan lagi seperti itu tanpa harus membeli benih. Nah, untuk inovasi dari benih sendiri, ya kita tahu UTM juga sudah mengembangkan jagung hibrida Madura 3, di mana bagaimana ingin menerapkan benih hibrida namun tetap sama atau kualitasnya seperti varietas lokal Madura, di mana untuk usia panennya ini lebih pendek, yaitu 80 hari, kemudian kualitasnya itu sama, kemudian daya simpannya ini lebih lama, di mana dinamakan itu jagung hibrida Madura 3. Itu adalah suatu inovasi yang sudah dihasilkan oleh UTM. Tes jagung itu sendiri sangat berpotensi sekali untuk bisa ditingkatkan dan juga dikembangkan, terutama sebagai bahan pakan. Caranya dengan apa? Yaitu melakukan kegiatan pasca panen secara tepat dan efisien. Sehingga mengurangi adanya kesalahan di mana salah satu kendalanya itu atau permasalahannya itu adalah susut kuantitas.
Jadi, sarana, kemudian caranya itu harus tepat untuk melakukan pasca panen. Di mana untuk, seperti waktu penanganannya, kemudian tenaga kerjanya, sehingga, adanya pengurangan kehilangan hasil selama proses pasca panen. Nah, penanganan pasca panen yang tepat ini bisa mempertahankan, produksi jagung, baik itu setelah panen, kemudian kualitasnya bagus dan juga harga jual yang tinggi. Jadi kalau, kualitasnya di sini dihasilkan baik atau bagus, harga jualnya ini juga bisa pasti akan mengikuti. Nah, dari kegiatan pasca panen, di mana ada panen, kemudian ada pemipilan, kemudian ada pengeringan, dan juga ada penyimpanan, di mana masalah utama untuk petani di Indonesia sendiri ini masih melakukan kegiatan pasca panen ini secara manual, baik itu penggunaan mesin yang masih manual atau alat seperti alat panen itu masih menggunakan alat manual, belum menggunakan alat yang lebih tinggi. Kemudian untuk pengeringan ini masih menggunakan cahaya matahari, kemudian penyimpanan ini juga masih belum menggunakan menggunakan metode yang lebih canggih seperti itu, sehingga ini justru lebih menurunkan kualitasnya seperti itu. Nah, kalau dari sarana dari kegiatan pasca panen yang mereka masih melakukan secara manual, jadinya adanya keterbatasan kemampuan untuk penyerapan teknologi, jadinya itu menjadi hambatan untuk mekanisasi kegiatan pasca panen. Kemudian, karena kebanyakan petani juga ini mempunyai lahan yang kecil, jadinya mereka juga ya penggunaan dari teknologinya pun juga tidak terlalu tinggi, sehingga mereka kan juga memperkirakan dari jagungnya yang memang sedikit, jadi mereka masih menggunakan yang manual. Kemudian kalau untuk penggunaan mesin, itu pasti juga akan ada biaya tambahan, di mana biaya perawatan yang harus berkala, kemudian harus ada keefektifan dari mesin tersebut kalau misalkan tidak dirawat ini pasti akan menurun, dan juga harus ada kemampuan pengetahuan juga dari petaninya. Nah, kalau misalkan dari sisi pengeringan ataupun juga penyimpanan, di mana curah hujan yang tinggi itu juga menjadi faktor yang penting, di mana jika cuaca itu lembab, di mana ini bisa jagung itu bisa terkontaminasi, bisa akan tumbuh jamur seperti itu, jadinya akan menurunkan kualitas. Untuk jagung sendiri itu harus dikeringkan, di mana untuk ya meminimalkan dari kerusakan dan juga kadar airnya yang harus rendah. Di mana biasanya petani ini masih melakukan penjemuran di bawah sinar matahari langsung, sedangkan kalau misalkan kita lihat di pabrik, ya ini mereka sudah menggunakan mesin pengering, di mana mereka lebih efisien, seperti itu. Kemudian untuk teknologi dari pengeringan ini biasanya digunakan oleh industri, yang mana itu digunakan untuk menjaga kualitas jagung dalam waktu yang lama. Jadi ada sebuah studi yang itu untuk penyimpanan jagung ini harus berlapis. Jadi ada jenis dari plastik itu sendiri, itu juga harus berbeda-beda. Jadi ada satu jenis plastik khusus yang mana itu harus dilapisi berapa lapis seperti itu. Itu baru bisa menjaga dari kualitas jagungnya itu lebih lama. Itu jadinya ada metode-metode atau inovasi yang sebenarnya bisa diterapkan ke petani gurem ya. Jadi petani yang itu lahannya kecil, sebenarnya masih mereka bisa berkembang lagi seperti itu.
sekarang kita mulai masuk ke pohon industri jagung. Jadi, bisa dijadikan apa saja sih jagung itu? Apakah hanya bisa dijadikan pakan ataukah hanya bisa dijadikan, dikonsumsi seperti jagung rebus, seperti itu? Nah, sebenarnya pemanfaatan jagung ini sangat luas sekali. Jadi, dari batangnya itu yang mana bisa dijadikan kompos, kemudian daunnya itu jadi pakan ternak, kemudian ya dari jagung pipilnya pun bisa dijadikan pakan, kemudian kelobotnya itu bisa dijadikan kertas. Nah, jadi sangat banyak sekali kalau misalkan kalian lihat ini, di gambar ini sangat banyak sekali untuk, produk nilai tambah dari jagung. Nah, contohnya saja misalkan jagung sebanyak 100 kilo itu bisa menghasilkan 64 kilo tepung, kemudian 3 kilogram minyak, dan juga sisanya itu bisa dijadikan untuk pakan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu untuk dari jagung sendiri, dari daun. Nah, dari daun ini bisa dijadikan pakan ataupun kompos. Kemudian untuk buahnya, nah buahnya ini kalau kulit kelobotnya ini bisa dijadikan kompos. Eh, Kemudian untuk jagung mudanya ini bisa dikonsumsi, kemudian bisa dijadikan tepung jagung, kemudian ada popcorn. Nah, kalau popcorn ini biasanya ada jenis apa dari jagung sendiri yang khusus popcorn ya, yang mana dia bisa mengembang. Kemudian eh, Kemudian, bisa dijadikan minyak jagung, di mana minyak jagung ini bisa, untuk arah makanan, kemudian kalau bungkilnya ini sebagai makanan ternak. Kemudian kalau, dari tepung jagung sendiri, bisa dijadikan pati jagung, di mana itu untuk industri makanan, kemudian bihun jagung, nah siapa nih yang suka bihun jagung, kemudian ada yang bisa dijadikan gula jagung, jadi untuk industri makanan, di mana gula jagung ini, lebih lebih baik dibandingkan gula tebu. Jadi, kalau misalkan kalian lihat, produknya Tropicana kalau tidak salah, nah itu dia, terbuat dari gula jagung. Kemudian, untuk batang ini bisa dijadikan bahan kertas dan juga bahan bakar. Jadi, sangat banyak sekali produk atau nilai tambah dari komoditas jagung. Jadi, bukan hanya dikonsumsi langsung sebagai jagung rebus ataupun, dijadikan pakan, tetapi sangat banyak sekali. Bahkan industri itu justru lebih membutuhkan jagung untuk di industri, baik itu farmasi dan juga makanan dan juga industri pangan. Sekarang kita beralih ke prestasi Indonesia, di mana Indonesia ini sudah bisa mengekspor jagung, di mana negara tujuannya ini sudah beragam dari Asia dan juga baik itu Afrika. Nah, ini Indonesia sudah bisa merambah ke negara-negara lain, di mana di sini adalah berita terbaru di mana Indonesia ini sudah ekspor 114 ton ke Malaysia, kemudian 60 ton benihnya yang mana asal Tuban ini diekspor ke Thailand, kemudian ada yang ekspor jagung ke Filipina. Nah, bisa kalian lihat di tabel sebelah kiri. Ini adalah komoditas jagung dengan negara-negara tujuannya. Nah, di sini ada Jepang, kemudian ada Hong Kong, Taiwan, kemudian Papua New Guinea, kemudian sampai ke Prancis, Jerman. Nah, dari negara-negara ini negara mana saja yang paling besar untuk ekspornya, untuk tujuan ekspornya, di mana untuk tahun 2019 ini paling besar ke Jepang. Ya, jadi sekitar 800.000 kilo. Kemudian untuk tahun 2020 ini ke Filipina. Jadi ini sekitar berapa? 62 juta kilo untuk di tahun 2020. Jadi ini prestasi yang sangat bagus untuk Indonesia, bahwa Indonesia ini sudah bisa mengekspor dari komoditas jagung.
Selain Indonesia mengekspor jagung, ternyata Indonesia ini juga masih mengimpor jagung. Nah, mengapa dan juga untuk apa? Nah, beberapa waktu yang lalu Indonesia ini masih mengakses impor jagung, di mana untuk jenis jagung yang diimpor ini adalah bukan untuk pakan ternak. Jadi sekitar 900.000 ton pada tahun 2020 kalau tidak salah. Jadi ini jagung yang diimpor ini adalah sebagai bahan baku industri seperti industri gluten, kemudian pemanis. Nah, ini jadi bukan untuk pakan ternak. Kalau untuk pakan ternak, Indonesia ini sudah bisa memenuhi sendiri. Nah, karena Indonesia sendiri masih kekurangan untuk bahan seperti bahan baku industri, maka Indonesia masih mengimpor dari negara lain. Nah, eee, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan adanya impor. Di sini ada beberapa kebijakan, di mana ada kebijakan input dan juga kebijakan output. Kebijakan input sendiri ini ada beberapa, yaitu ada subsidi pupuk, kemudian ada tarif bea masuk untuk input pertanian, kemudian ada subsidi bunga. Dan juga untuk kebijakan output ini juga ada tarif bea masuk, kemudian ada juga kebijakan kuota impor. Nah, untuk kebijakan subsidi pupuk sendiri, ini di mana pemerintah ini membantu petani agar petani ini bisa mengakses pupuk dan juga bisa membeli pupuk itu dengan harga yang lebih murah. Dan juga petani bisa lebih menjangkau untuk adanya pupuk, di mana subsidi pupuk ini itu bisa ya secara langsung bisa meningkatkan produktivitas jagung dan juga adanya efisiensi biaya produksi jagung sendiri, yang mana akhirnya itu akan meningkatkan pendapatan petani. Nah, untuk subsidi pupuk sendiri itu biasanya ada ada golongan sendiri, jadi ada peruntukannya sendiri untuk usaha pertaniannya. Jadi ini biasanya lebih bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani dan juga BPP dan juga toko tani. Biasanya untuk subsidi pupuk ini itu salurannya ke toko tani yang sudah bekerja sama. Kemudian untuk alokasi kebutuhan pupuk sendiri ini ya ada banyak jenis ya, ada banyak jenis dari pupuk seperti urea, kemudian eh, NPK. Nah, itu sudah dipenuhi oleh subsidi pupuknya. Nah, untuk tarif bea masuk, kemudian ada subsidi bunga, dan juga untuk output sendiri ada kuota impor juga. Nah, untuk kebijakan pemerintah sendiri, untuk yang kebijakan output, di sini ada pemerintah di sini menetapkan untuk tarif impor jagung ini sebesar 5%. Jadi memang sudah ada aturan dari kota impor, di mana adanya pemberian tarif impor jagung sebesar 5%. Nah, di mana harapannya ini bisa memberikan dampak positif bagi Indonesia sebagai peningkatan daya saing untuk produksi jagung dalam negeri, seperti itu. Kemudian ya untuk kebijakan terkait ada juga kebijakan seperti kebijakan harga bahan bakar, di mana yang ini juga menjadi perhatian dari pemerintah juga, di mana kalau misalkan adanya kebijakan kenaikan harga BBM yang mana itu berpengaruh terhadap biaya transportasi. Jadi BBM ini mengarahnya ke transportasi, di mana
terhadap biaya transportasi output dan juga harga jual output di tingkat konsumen, di mana naiknya harga BBM ini bisa menyebabkan biaya transportasi itu meningkat sehingga ya harga jual outputnya itu juga pasti ikut meningkat. Ya, sekian penjelasan saya tentang agribisnis jagung. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian dan juga mungkin dari kalian yang menjadi petani jagung ataupun petani komoditas yang lainnya, teruskan uh, usaha kalian, kembangkan dan mulai kembangkan inovasi untuk hasil pertanian. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.